Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan seizin dan sepetunjuknya Allah sehingga pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga dapat berkumpul di aula ini dalam rangka boleh kami sebutkan adalah hasil akhirnya adalah simulasi mandiri untuk ancaman gempa dan tsunami. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat beliau. Izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan penghormatan dan terima kasih kepada Ibu yang hari ini sudah memberikan kesempatan kepada kami karena ini bagian dari misi dan visi kami juga, Bu, bagaimana memberikan penguatan kepada masyarakat, memberikan penguatan kepada aparatur, kepada siswa dan mahasiswa khususnya yang ada di Aceh. Kemudian terima kasih kami kepada Ketua 1, Ketua Prodi, dan spesial kepada para ibu-ibu ya, yang seharusnya hari ini harus beristirahat, ya, mengurus anak dan suami, namun karena tuntutan harus melanjutkan profesi namanya, melengkapi ilmu kanuragan barangkali Bu ya, supaya bisa lebih enak berjualan di kampung masing-masing. Kemudian para bidan-bidan di belakang juga, ya, bidan laki-laki atau calon bidan-bidan ya. Kemudian kepada teman kami di sini ada Pak Rizky, kebetulan beliau dari Poltekkes, ada Pak Ikhwan dari BPBA juga anggota kami. Bapak Ibu sekalian, idealnya memang hari ini kita ingin melakukan simulasi sebenarnya atau melakukan demonstrasi. Namun kami berdiskusi dengan Bu Rahma dan tim kami, waktu yang sesingkat ini barangkali kami bisa memformulasikan. Artinya mencoba mendesain, mencoba memformatkan, bisa menjadi menghasilkan satu SOP nantinya. Namanya SOP kesiapsiagaan penanggulangan bencana untuk ancaman gempa dan tsunami di Stikes ini. Artinya apa? Harapan yang paling besar nantinya pedoman ini menjadi acuan buat kampus ya, bukan hanya buat bidanan sebenarnya, tapi buat kampus. Kenapa panduan ini menjadi perlu? Nanti satu persatu akan kita bahas, akan kita paparkan. Karena mengapa? Kita ingin ketika terjadi bencana tiba-tiba seperti bencana gempa dan tsunami yang tidak pernah SMS buat kita, yang tidak pernah memberitahukan pada kita, tiba-tiba terjadi. Siapa melakukan apa nantinya? Kan ini yang mau kita sepakati nantinya. Misalnya, ketika terjadi gempa tiba-tiba siapa yang membunyikan sirine? Nanti sirine kita sepakati. Apakah lonceng, apakah bel, apakah tiang bendera? Ini kita sepakati bersama nanti. Kemudian nanti siapa yang menjaga logistik misalnya, memberi logistik misalnya. Nanti kita sepakati. Kemudian siapa yang memberikan peringatan dini misalnya. Ya, nanti kita sepakati. Jadi Ibu dan Bapak Ibu sekalian, idealnya memang dalam kegiatan ini kita pengalaman kami memfasilitasi minimal 5 hari, artinya 5 tahapan. Jadi 5 hari ini kami coba minimize kan menjadi 7 jam barangkali. Ya, 7 jam barangkali. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian hari ini punya waktu dan punya tenaga, kita bisa selesai sebelum asar nantinya. Karena dari sekarang sampai dengan makan siang nantinya, kita akan ada pemaparan sedikit, pembekalan sedikit pada kita semua. Kemudian jam 2 sampai jam 4 nanti akan ada simulasi nantinya. Baik Bapak Ibu sekalian,
saya ingin memperkenalkan apa sih kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Karena hari ini macam-macam, ada yang namanya SEMAP, Sekolah Madrasah Aman Bencana. Kemudian ada lagi yang namanya SPAB, Sekolah Pendidikan Aman Bencana. Hari ini sudah ada lagi pengembangannya adalah kampus aman bencana. Di Aceh, salah satu kampus aman bencana yang sudah bekerja sama dengan kami adalah UIN Araniri. Itu sudah kita berikan pembekalan. Hari ini barangkali kita lakukan di sini. Harapannya apa? Kegiatan seperti ini menjadi bagian akreditasi nanti ke depan. Yang akan yang menjadi indikator atau bahan-bahan yang diperlukan ketika misalnya ada akreditasi. Kami pernah lakukan di UIN, alhamdulillah berhasil. Nanti akan ada gambar-gambar yang akan kami sampaikan. Baik Bapak Ibu sekalian, sedikit pengenalan barangkali terkait apa kampus aman bencana atau lebih similarnya adalah SPAB. Ya. Namun sebelumnya kami ingin sampaikan kegiatan pelaksanaan seperti hari ini ada beberapa tahapan sebenarnya. Jadi ada sosialisasi, ada workshop, ada FGD 1 dan 2, penguatan petugas di kampus seperti ini, kemudian ada gladi bersih, pelaksanaan simulasi dan evaluasi. Ini yang akan kita lakukan, biasanya tahapannya. Nah, namun agenda hari ini Bapak Ibu sekalian, supaya ada bayangan dari Bapak Ibu sekalian, apa sih yang mau dilakukan hari ini? Apa sih yang mau disampaikan kepada kami hari ini? Ini barangkali sedikit agenda yang sudah kami sepakati. Ada sosialisasi tentang kebijakan strategis kampus aman bencana yang sebentar lagi akan saya sampaikan. Kemudian pembahasan dan finalisasi tim siaga bencana program kerja serta SOP evakuasi gempa dan tsunami. Nanti Pak Rizky juga akan menyampaikan itu dan kita sepakati bersama nantinya siapa dan harus berbuat apa. Kemudian menyusun skenario singkat nantinya. Kemudian kita akan gladi atau TTX sebentar. Kemudian pelaksanaan simulasi dan terakhir nanti evaluasi atau rencana tindak lanjut. Jadi 6 tahapan ini Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan bisa kita selesaikan dalam hari ini. Apa kebijakan dan strategis kampus aman bencana Bapak Ibu sekalian yang perlu kita ketahui? Ini program pemerintah Bapak Ibu sekalian. Ya, program pemerintah yang harus disahauti oleh provinsi, oleh kabupaten, kota, kampus dan lain sebagainya. Di Banda Aceh juga kita sudah pernah membuat hotel aman bencana, yaitu Hotel Krian. Kita memanggil semua hotel yang ada di Banda Aceh, kita buat SOP sama-sama, kita simulasi sama-sama. Artinya apa hari ini? Setiap tamu yang datang dari luar negeri dan dari provinsi yang lain, kabupaten yang lain, mereka pasti akan bertanya, mana hotel yang hari ini layak kami nginap? Artinya apa? Hotel yang punya label hotel aman bencana. Makanya hari ini Hotel Krian merupakan salah satu hotel yang memang aman bencana. Sudah kita jadi sedemikian rupa, sudah ada jalur-jalur evakuasi di sana, di mana titik kumpulnya sudah kita desain. Makanya semua tamu yang hadir dari luar negeri, dari pusat, pasti kami akan rekomendasi untuk nginap di sana. Ini salah satu kegunaan dan manfaat daripada kegiatan yang kita lakukan hari ini. Mudah-mudahan demikian. Ke depan barangkali masyarakat akan berlomba-lomba barangkali mengirim anaknya, ya, mengirim istrinya barangkali ke sini ya, untuk belajar di sini. Karena dianggap apa? Kampus ini merupakan salah satu kampus yang ramah bencana. Kira-kira seperti itu. Saya ingin memperkenalkan bahwa Bapak Ibu sekalian, bisa saja hari ini kita review hari ini, bahwa Indonesia hari ini berada di 3 lempengan yang tidak bisa kita pungkiri, yang tidak bisa kita lari dari ini. Artinya apa? Ada lempeng Euro Asia, ada Pasifik dan Indo Australia. Artinya apa? Ketika satu negara berada di titik lempengan atau berada di lempengan, maka negara-negara tersebut akan sering kedatangan bencana, terutama bencana geologi atau bencana gempa dan tsunami. Makanya kalau kita lihat di sini adalah provinsi yang paling aman dengan gempa dan tsunami, salah satunya yang mana ini? Mana salah satu yang paling aman dengan gempa dan tsunami kalau kita lihat di sini?
Kalimantan. Makanya kenapa ibu kota Jakarta mau dipindahkan ke Kalimantan. Salah satunya ini, karena memang di sana tidak ada lempengan, tidak ada gempa dan tsunami. Tapi di Aceh nggak mungkin, karena di Aceh mulai dari Banda Aceh sampai ke Bakahuni ini merupakan garis patahan dan garis lempengan. Ini salah satu kenapa acara hari ini menjadi penting untuk kita lakukan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nah ini juga kalau kita lihat hari ini tidak ada menit, tidak ada jam, tidak ada minggu dan bulan, selalu kita kedatangan gempa. Artinya apa? Hanya gempa 5 skala Richter ke atas yang tercatat oleh alat gempa tersebut. Di bawah 5 tidak tercatat. Mungkin kalau di bawah 5 sudah merah lagi ini. Sudah lebih banyak lagi. Hanya 5 ke atas yang tercatat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita melihat kita paling teringat adalah tsunami yang terjadi di 2004. Itu yang paling teringat. Padahal kalau kita lihat paling banyak sudah kejadian tsunami yang ada di Indonesia, khususnya di Aceh. Di Aceh kalau kita lihat berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Gua Elunti yang ada di Lung, ya, 7.400 tahun yang lalu sampai sekarang sudah tercatat 14 kali gempa yang paling dahsyat. Itu berdasarkan hasil kajian kemarin. Kita yang paling teringat barangkali di 2004. Ya, padahal di lain 1883 kita lihat Krakatau, erupsi Gunung Krakatau menewaskan 32.000 penduduk pada saat itu juga. Kadang-kadang kita nggak ingat, ya, nggak ingat kita. Yang paling ingat adalah 2004. Nah, ini juga perlu diketahui Bapak Ibu sekalian. Secara geologi, Aceh hari ini berada di garis patahan. Untuk kita ketahui, ada namanya patahan Anebate, ada patahan Semalang Asipopo, ada patahan Losmawi, ada Blangkejiren. Yang paling parah lagi hari ini ada patahan aktif, yaitu berada di Darul Imarah dan Darussalam. Patahan aktif, ya, Darul Imarah dan Darussalam. Itu merupakan jalur patahan aktif. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini Aceh hampir menyeluruh berada di garis patahan. Makanya disinyalir kemarin adalah gempa Pidi, gempa Gempang dan gempa Pidi Jaya ini merupakan patahan ini, jalur ini. Mungkin sebentar lagi akan menuju ke sini. Ya, dari Biren menuju ke Losmawi. Kita nggak berharap, tapi buat jaga-jaga. Kemungkinan potensi itu akan ada. Ya. Kita lanjut karena memang ini selain pandang saja yang ingin kami sampaikan, sehingga menjadi dasar kenapa kita harus buat kegiatan hari ini. Ini dasarnya salah satu, ini datanya. Nah, di Aceh secara rencana penanggulangan bencana Aceh ada sekarang sudah ada 12 jenis ancaman bencana. Ya, ini kita lihat satu persatu, ada gempa dan ada likuifaksi. Untuk Banda Aceh saja Bapak Ibu sekalian, dari 9 kecamatan, hanya 1 kecamatan yang berdampak sedang daripada likuifaksi, yaitu kecamatan Masjid Kecamatan Baitur Rahman. Itu yang berdampak sedang daripada likuifaksi. Lain 8 kecamatan lain yang berdampak tinggi daripada likuifaksi. Kita nggak tahu hari ini. Di sini kita berada hari ini merupakan daerah yang indeks ancaman likuifaksi itu menjadi tinggi. Pemerintah memang secara resmi hari ini belum mengumumkan tentang peta likuifaksi yang ada di Kota Banda Aceh. Itu menurut penelitian LIPI di 2006 yang lalu, berbarengan dengan penelitian yang pernah dilakukan di Poso, gempa di Poso kemarin, di Donggala. Nah, ini juga menjadi penting Bapak Ibu sekalian, bencana yang terjadi di Indonesia sampai 2021 kita lihat, ya, ada 263 kali bencana ketika dijumlahkan. Ada gempa bumi, ya, ada karhutla yang sering banjir, ya. Kemudian ada tanah longsor. Artinya apa? Hari ini memang sering terjadi, ya. Intensitasnya juga tinggi. Ya. Namun gempa sekali terjadi dampaknya luar biasa. Luar biasa. Tsunami terjadi sekali dampaknya luar biasa. Ya. Nah ini data-data Bapak Ibu sekalian.
Ada pembelajaran Bapak Ibu sekalian yang perlu kita ketahui bersama. Kenapa hari ini menjadi penting kita lakukan? Yang pertama adalah pada pra bencana seperti hari ini. Ini tidak ada bencana kita, tapi ada potensi bencana itu. Apa yang terjadi di pra bencana? Kurang diperhatikan. Ya? Bencana ini nggak penting. Hal hari seperti yang kita lakukan hari ini nggak penting. Dianggap ini pemerasan menghabiskan uang. Padahal ini penguatan yang kita berikan kepada aparatur. Ya, namun dianggap nggak penting. Ini pengalaman. Yang kedua, kesia-siaan kurang. Kita nggak siap hari ini. Ini kalau saya tanyakan ke Bapak Ibu sekalian, hari ini tiba-tiba terjadi gempa, kemana titik kumpul kita? Kemana tes kita? Tempat evakuasi sementara. Kemana tempat evakuasi akhir? Mungkin ada yang nggak tahu. Kenapa? Karena kita nggak siap. Ya kan? Apa yang terjadi di 2004 yang lalu? Lebih dari 26.000 masyarakat di Kota Banda Aceh itu yang korban pada saat itu. Padahal Banda Aceh apa kurang? Orangnya pinter-pinter, kampus di sini. Ternyata Kota Banda Aceh merupakan korban yang paling tinggi pada saat itu. Ya, ini harus kita bersama. Kemudian yang paling kita khawatirkan lagi pada saat terjadi bencana, keadaan darurat seperti itu sampaikan tadi, menjadi penting. Yang pertama apa? Panik kita. Panik. Sudah naik ke lantai 2 tuh. Sudah lari balik lagi. Tinggal anak, tinggal emas. Artinya apa? Nggak siap kita. Panik kita. Ya. Tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Kan itu. Nggak tahu kita buat apa ini ketika terjadi gempa. Oh ini tugas siapa ini? Nggak jelas. Padahal kalau sudah kita buat SOP nanti sudah tahu siapa berbuat apa. Kemudian kurang koordinasi pasti kacau Ibu sekalian. Karena memang nggak ada SOP, nggak ada petunjuk. Ya. Kemudian kewenangan juga tidak jelas. Ya. Apa tugas kepala yayasan, ketua yayasan, apa tugas direktur, apa tugas wakil satu dan seterusnya. Apa tugas orang kantin, apa tugas keamanan, nggak jelas. Ya mudah-mudahan hari ini bisa kita hasilkan. Kemudian yang paling ini Bapak Ibu sekalian stres. Ya, sudah pasti. Jika terjadi bencana kita pasti stres. Ya. Kemudian distribusi bantuan pasti kacau. Ya. Kemudian ketidakpercayaan pada pemerintah terjadi. Tekanan media yang hari ini juga sangat berperan dalam penanganan bencana. Ya. Kemudian isu yang menyesatkan, semua ingin membantu tapi tidak banyak yang bisa bisa diperbuat. Jika terjadi bencana di PD Jaya semua datang bawa bendera. PDI datang, Golkar datang, tapi sampai ke sana selfie saja, habis itu pulang. Nggak tahu mau berbuat apa. Ini persoalan sekali. Kita lanjut. Nah, apa sih tujuan yang ingin kita capai dari Kampus Aman Bencana? Yang pertama adalah meningkatkan kapasitas perguruan tinggi terhadap upaya kesiapsiagaan bencana, pengurangan risiko bencana dan tanggap darurat bencana. Ini jadi ada upaya-upaya risiko bencana yang ingin kita sampaikan dan harus diketahui oleh para pihak. Apa saja? Ya. Kemudian meningkatkan peran perguruan tinggi sebagai agen perubahan dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat, artinya masyarakat yang ada di kampus supaya siap ya, dalam pengurangan dan tanggap darurat bencana. Artinya sebelum bencana apa yang harus dilakukan? Pelatihan, membuat dokumen itu merupakan upaya-upaya pengurangan resiko bencana yang bisa kita lakukan. Membuat titik kumpul, ya. Membuat bangunan tahan gempa itu juga bagian dari pengurangan resiko. Kemudian apa sih pentingnya Kampus Aman Bencana Bapak Ibu sekalian? Berapa pentingnya ini? Yang pertama adalah setiap orang mempunyai hak untuk selamat dan dari dampak bencana, termasuk warga kampus. Ya. Kampus sebagai lembaga pendidikan yang melahirkan agen perubahan, ikut bertanggung jawab dalam kesehatan masyarakat dalam arti luas. Kemudian sebagai wujud implementasi Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengurangan risiko bencana. Kemudian banyak kampus yang memiliki pusat studi bencana, namun masih sedikit kampus yang memiliki rencana aksi pengurangan risiko bencana. Artinya apa?
kegiatan-kegiatan apa yang bisa kita lakukan sebelum saat bencana dan pasca bencana. Rencana aslinya apa itu yang bisa kita lakukan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sudah. Sasaran dan manfaat apa yang mau kita capai dalam kampus sama bencana? Ada sasaran primer namanya. Ini bisa individu, bisa kelompok, bisa mahasiswa. Artinya orang-orang yang berada di dalam kampus ini sendiri. Kemudian ada sasaran sekunder, siapa saja? Ada dosen di sini, ada karyawan, ada pengelola, ada masyarakat di sekitar kampus, ada orang tua dan keluarga mahasiswa, kemudian ada media elektronik dan sosial media. Kalau sasaran tersier, siapa saja? Barangkali di sini ada yayasan, ada kopertis, dan lain sebagainya. Jadi sasaran dan manfaat ini besar sekali, bisa diperoleh oleh kegiatan yang kita lakukan seperti hari ini. Lanjut. Nah, kira-kira outputnya apa dari kampus sama bencana ini? Yang pertama adalah adanya perubahan perilaku, ya, artinya sumber daya di perguruan tinggi terhadap isu pengurangan risiko bencana. Kemudian ada program PRB dapat diintegrasi dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Kemudian perguruan tinggi dapat menjadi wadah bagi pelaku PRB dan mengembangkan di lingkungan masyarakat. Kemudian perguruan tinggi memiliki kapasitas untuk berkontribusi dalam perubahan perilaku masyarakat dalam kesiapsiagaan PRB dan tanggap darurat bencana. Kira-kira hasil yang mau kita capai di dalam kita membentuk kampus aman bencana ini kira-kira. Lanjut. Apa keterkaitan perguruan tinggi dalam upaya PRB? Yang pertama adalah adanya pendidikan dan pengajaran. Bagaimana kita bisa mengintegrasikan isu-isu PRB itu dalam kegiatan pendidikan. Kemudian bisa kita melakukan pelatihan dan simulasi, barangkali yang kita lakukan hari ini. Kemudian adanya sarana dan prasarana yang mendukung upaya PRB. Artinya apa? Bukan hanya ada dokumen di sini, bukan hanya ada penguatan di sini, juga ada sarana dan prasarana yang dibuat untuk mendukung kegiatan tanggap darurat nanti. Kemudian kaitan yang lain adalah di kampus ada penelitian, ya. Kampus sebagai pusat penelitian kebencanaan, ya, sudah pasti. Kemudian di sini juga ada pengabdian masyarakat. Ketika ada pengabdian masyarakat, misalnya ada KKN, ya. KKN membawa isu-isu tematik tentang pengurangan risiko bencana. Makanya kita berharap mahasiswa-mahasiswa nantinya bisa mengambil tesis, bisa mengambil kegiatan yang bertematik dengan isu-isu pengurangan risiko bencana. Makanya kami kerjasama dengan UIN itu merupakan salah satu. Artinya ketika terjadi bencana, mahasiswa kita libatkan di dalam penanganan bencana. Ketika mereka KKN, mereka juga membawa isu-isu pengurangan risiko di tempat KKN-nya itu. Begitu juga mengambil karya tulisnya juga demikian. Artinya apa? Dengan demikian akan tersebarlah informasi-informasi pengurangan risiko bencana itu kepada para pihak nanti. Kemudian yang paling penting lagi adalah ada pelatihan dan simulasi untuk masyarakat yang dilakukan. Kemudian ada pendampingan masyarakat untuk pengembangan upaya PRB itu sendiri. Lanjut. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apa sih peran kampus itu sendiri dengan PRB dan MDGs? Karena yang kita lakukan ini berkaitan erat antara kegiatan kampus dengan MDGs. Ya, ada beberapa isu sektoral di kampus sama bencana. Artinya kita lakukan pendekatan multi-hazard, ya. Ada juga kesehatannya, ada juga kesinambungan lingkungannya, keragaman budaya dan usia, kemudian ada perspektif gender juga, adanya perubahan iklim, adanya kelompok rentan, ada partisipasi masyarakat dan relawan. Dan yang lebih penting adalah mobilisasi sumber daya. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika terjadi bencana di satu lokasi, lokasi tersebut pasti akan kolap. Makanya kita akan meminta nantinya sumber daya dari wilayah-wilayah terdekat. Misalnya gempa di Pidijaya. Pidijaya kita anggap pada saat itu lumpuh. Siapa yang bisa membantu? Ya adalah kabupaten-kabupaten terdekat. Baik dari sumber dayanya, dari peralatannya, ya, keilmuannya dan lain sebagainya.
Kemudian terkait dengan MDGs, karena memang peran kampus terkait dengan PRB dan ini sangat erat, yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan yang sangat ekstrem, kemudian mewujudkan pendidikan dasar untuk semua, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Artinya apa? Perempuan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Kemudian menurunkan angka kematian anak, ya. Kemudian meningkatkan kesehatan ibu, kemudian memerangi HIV dan AIDS, malaria dan penyakit-penyakit lain barangkali, kemudian memastikan kelestarian lingkungan, dan yang terakhir terkait dengan SDGs adalah mengembangkan kemitraan global. Lanjut. Apa sih indikator Bapak Ibu sekalian yang paling minimum daripada kampus ramah bencana? Apa indikatornya yang mau kita capai? Yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan warga kampus mengenai satuan pendidikan ramah bencana atau kampus ramah bencana, kemudian memiliki konstruksi yang memenuhi standar bangunan tahan gempa. Artinya kalau hari ini bangunan yang kita gunakan adalah bangunan yang lama, ketika memang bangunan yang kita lakukan ini harus ada mengikuti kekaitan KRB. Misalnya di sini ada jalur evakuasi, ya, ada tangga yang kita gunakan. Misalnya di sini berapa pintu, kemudian tangga evakuasinya berapa lebarnya, itu juga bagian dari itu. Bukan hanya melihat kuatnya konstruksi bangunan, bukan hanya itu, tapi adanya jalur evakuasi. Karena kalau ada mahasiswa di sini 100, tiba-tiba terjadi gempa, bisa dibayangkan bagaimana mereka harus turun. Apakah mereka harus lompat, atau mereka harus mengambil jalur tangga evakuasi, ya. Belum lagi yang korban ketika turun di jalur evakuasi. Makanya bangunan-bangunan yang ada atau yang mau dibuat tentunya bangunan-bangunan yang mengikuti kaedah-kaedah pengurangan risiko di sana. Seperti itu. Maka malah ada satu lagi yang barangkali mau didesain sekarang, sudah pintunya barangkali bukan buka ke dalam, ya kan? Pintunya buka keluar, sampai seperti itu mau harus didesain. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi tidak sederhana sebenarnya, jadi perlu pemikiran dan upaya yang bisa kita lakukan. Kalau sebanyak ini turun tiba-tiba di tangga bagaimana? Pasti krodi. Kalau hari ini terjadi, siapa duluan yang harus keluar? Nah, ini. Siapa yang harus keluar? Tiba-tiba terjadi gempa. Karena nanti akan kita praktekkan. Siapa yang harus keluar? Oh ibu, karena ibu hari ini direktur di sini, ya kan? Kita muliakan ibu duluan keluar. Tidak seperti itu. Siapa yang harus duluan keluar kalau tiba-tiba terjadi gempa? Siapa? Yang lemah, ya. Oke, siapa lagi? Oke, siapa lagi? Siapa? Kelompok-kelompok berisiko. Iya, ya, yang paling dekat dengan pintu yang keluar, ya kan? Ya, itu. Kayak gitu kan? Nah, maka ini punya pengetahuan. Bukan ibu duluan, bukan yang belakang duluan, tapi orang yang paling dekat dengan pintu. Ya, jadi kalau musasa nanti bukan bencana, bukan korban terjadi karena gempa, karena panik tadi, karena musasa tadi bahasa Inggrisnya kan. Nah, itu kira-kira. Jadi yang lain keluar pelatur. Pasti di sini ada ketua kelasnya. Ketua kelaslah yang membimbing, ya, yang mengatur untuk turun ke titik kumpul. Jadi nggak bisa oleh saudara. Apalagi terjadi di jam 2 malam, 60. Gimana kira-kira? Ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian memiliki sunpras, ya, seperti saya bilang tadi, di kampus atau di rumah itu punya alat-alat seperti pemadam api ringan. Saya melihat di sini sudah ada, karena memang kata Pak Ikhwan, kampus ini sudah pernah diberikan penguatan terkait dengan pemadam. Ya, barangkali ini menjadi hari ini menjadi
lebih menguatkan lagi ya Pak Ikhwan ya. Ancamannya sudah diambil satu untuk kebakaran. Hari ini kita ambil ancaman yang lain untuk gempa dan tsunami. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terkumpulnya informasi mengenai resiko, ancaman dan kapasitas. Jadi kita tahu di sini siapa yang berisiko di sini, siapa yang punya kapasitas di sini terkait dengan penanggulangan bencana. Kemudian memiliki kebijakan kampus tentang aman bencana. Makanya kita berharap nantinya kampus juga punya kekuatan, punya kebijakan yang harus mengatur. Misalnya tidak boleh parkir sembarangan. Itu kebijakan kampus. Ya kan? Nah, misalnya Bapak Ibu sekalian punya mobil yang gede langsung diparkir sembarangan. Terjadi gempa tiba-tiba macet. Ini juga kebijakan kampus. Ya. Kemudian di sini punya prosedur tetap. Yang mudah-mudahan hari ini bisa kita hasilkan draft. Ya. Prosedur tetap SOP-nya. Kemudian memiliki tim siaga bencana. Nah, ini. Walaupun di sini orang kesehatan semua, pada saat terjadi bencana semua pasti semua lari. Ya, lomba-lomba lari. Tim siaga bencana harus siap di sini. Siapa yang menolong korban? Ya kan? Ini. Jadi ini harus dibentuk. Makanya hari ini akan kita tentukan siapa tim siaga bencana nanti berdasarkan petunjuk-petunjuk dari kampus di sini nanti. Oh, simpulan. Kira-kira. Kemudian memiliki peta dan jalur evakuasi. Ya. Mudah-mudahan di sini juga nantinya ada peta jalur evakuasi di kampus ini. Siapapun yang masuk ke sini orang bisa baca. Bisa lihat di petanya. Oh, WC-nya di sini. Oh, masjidnya di sini. Oh, kamar direktur di sini. Oh, jalur evakuasi dari sini. Harus ada. Makanya kalau kita naik ke hotel di mana-mana pasti ada itu. Kalau naik ke hotel yang paling pertama dilihat itu. Kalau mau tidur di hotel, lihat jalur evakuasinya mana. Di mana tangga daruratnya. Itu harus tahu. Ya, jangan langsung datang ke hotel tidur. Terjadi gempa tiba-tiba tengah malam mati lampu nggak tahu lari kemana. Kemudian terpasangnya media kampanye di sini. Jadi ada informasi-informasi yang mengedukasi kita yang bisa kita baca. Ya. Itu banyak apa namanya media kampanye yang bisa kita lakukan. Kemudian lebih penting lagi Bapak Ibu sekalian melakukan simulasi rutin. Apakah setahun sekali atau setahun 2 kali atau pada saat mahasiswa baru. Nah, ini penting dilakukan. Kami di setiap melakukan penguatan di sini baik di sekolah, baik di mana saja, itu kita sampaikan. Kalau di sekolah barangkali setahun sekali, di kampus. Ya, kapan pada saat tahun ajaran baru. Sudah sampaikan. Barangkali dengan reguler demikian ini akan sangat membantu. Ya, karena ini bagian daripada proses pembelajaran. Karena mengapa Bu kami sampaikan bahwa saya mengajar juga di S2 Kesehatan Masyarakat di Unsia, mereka juga ada kurikulum bencana. Saya mengajar. Saya juga mengajar di Akper Kesdam. Dulu saya juga mengajar di Budia. Yang saya ajar ibu juga dari berbagai kabupaten. Ya, saya ngajar, saya uji. Ini artinya apa? Hampir semua kampus hari ini seperti disampaikan tadi ada visi dan misi tentang penanganan bencana atau tanggap darurat. Lanjut. Nah, ini barangkali Bapak Ibu sekalian perlu kami sampaikan tujuan strategi daripada SPAB atau Kampus Aman Bencana. Yang pertama adalah memang perlindungan peserta didik, baik dosen, tenaga pengajar dan sebagainya, bisa terhindar daripada kematian dan cedera di sekolah, ya, yang kita lakukan seperti ini. Kemudian yang kedua tujuannya adalah peningkatan kualitas sarana dan prasarana di sektor pendidikan yang aman terhadap bencana. Ya. Kemudian ada keseimbangan penyelenggaraan pendidikan dalam situasi bencana. Yang keempat adalah tujuannya penguatan ketangguhan komunitas sekolah dalam menghadapi bencana. Jadi ketika terjadi bencana di sini, ketika sudah ada SOP, sudah ada penguatan, masyarakat nggak panik lagi nanti, nggak stres lagi nantinya. Ya mudah-mudahan ibu-ibu hari ini yang datang dari berbagai kabupaten, mudah-mudahan setelah kegiatan ini, setelah review ini barangkali sudah ada pemahaman dan peningkatan kapasitas yang bisa disebarkan kepada, ya minimal kepada keluarga atau siapa tahu yang di sini juga mengajar
di apa namanya tempat-tempat kampus di daerah masing-masing. Lanjut. Ini regulasi dan juknis Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa aturan dan juknis yang hari ini sudah disepakati. Jadi kita menyampaikan ini bukan omong kosong, tapi sudah ada regulasi dan juknis yang apa namanya yang mengatur, ya, baik dari pusat sampai dengan daerah. Hari ini pemerintah Aceh BPBA lagi memfinalkan regulasi tentang apa namanya pendidikan kebencanaan, ya. Kanun pendidikan kebencanaan lagi kita finalisasikan. Mudah-mudahan nantinya juga kampus bisa menjadi bagian dari itu. Lanjut lagi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang ada 3 pilar, barangkali nanti Pak Aris menyampaikan lebih detail. Upaya-upaya pendidikan tangguh bencana dikelompokkan menjadi 3 komponen atau 3 pilar. Ada pilar pertama namanya fasilitas sekolah aman bencana. Yang kedua adalah manajemen bencana di sekolah. Yang ketiga adalah pendidikan, pencegahan dan pengurangan resiko bencana. 3 pilar ini, ya. Lanjut. Nah, ini yang kita sebutkan tadi sebagai roadmap-nya. 3 pilar ini apa saja kegiatan yang bisa kita lakukan di sini, sangat detail Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah, ini yang kami sebutkan tadi. Pilar 1 tentang fasilitas sekolah, pilar 2 tentang manajemen sekolah, ya. Pilar yang ketiga adalah pendidikan, pencegahan, pengurangan risiko. Jadi yang kita lakukan hari ini merupakan pilar yang ketiga tentang pelatihan. Bisa juga masuk ke manajemen bencana sekolah. Kegiatan apa yang bisa kita lakukan di sini, Bu? Bisa kita lihat. Kegiatan pilar 1 apa, pilar 2 apa, dan pilar 3 apa. Ya. Lanjut karena waktu. Langkah-langkah mewujudkan pendidikan aman bencana ada 10 Bapak Ibu sekalian. Langkah-langkah idealnya memang kalau kita lakukan penguatan sekolah madrasah apa namanya kampus aman bencana ini butuh waktu sebenarnya 3 sampai 4 bulan. Ya, hari ini sampai 6 jam saja atau 7 jam saja yang bisa kita lakukan. Lanjut. Semua yang kita bicarakan tadi Bapak Ibu sekalian tidak terlepas dari rencana sekolah itu sendiri. Rencana ini sekolah. Tidak terlepas dari kebijakan perencanaan sektor pendidikan yang ada di kampus. Kita boleh ngomong apa saja, kita boleh bermimpi apa saja, ketika ketua yayasan, ketika ibu direktur tidak ada kebijakan untuk itu, semua nggak akan jalan. Semua tidak akan berhasil. Semua kebijakan ada di ketua yayasan, ibu direktur. Kalau memang itu menjadi satu prioritas, menjadi satu visi dan misi, itu menjadi upaya-upaya yang harus dikerjakan dan dilakukan. Kalau tidak, apa yang kita lakukan hari ini selesailah semua. Nggak akan ada berbekas. Karena yang kita lakukan, kita lihat hari ini, baik di pemerintah pusat sampai di daerah, di provinsi juga demikian. Begitu banyak penguatan dan sarana-prasarana yang diberikan oleh teman-teman kita dari luar negeri. Mereka pulang, semua selesai. Nggak ada apa-apa. Begitu juga Bapak Ibu sekalian hari ini. Hari ini selagi concern membuat karya tulis, setelah diwisuda semua karya tulis hilang. Nggak tahu di mana. Soft-softnya nggak ada. Ya, pembimbingnya juga nggak kenal lagi. Ya kan? Nggak ada lagi. Ya, yang paling nampak nanti foto, ya, foto aja. Karya tulis hilang, ilmunya hilang, ya. Semua hilang. Sudah pasti. Lanjut, Bu. Ya. Pendidikan tangguh bencana ini ada target sampai 2030. Ya, seperti MDGs ada target juga yang harus dicapai. Lanjut. Bagaimana menuju SOP di SPAB 2030 atau kampus aman bencana sampai 2030? Kebijakan dan peraturan mengenai satuan pendidikan aman bencana telah disahkan dan diterapkan secara optimal. Tadi sudah kita sampaikan, regulasi dan juknis sudah disepakati dan sudah dikeluarkan. Kemudian yang kedua, Siknas, Sekretaris Nasional berjalan maksimal termasuk melalui kemitraan dengan pihak swasta. Artinya pelibatan
masyarakat, pelibatan swasta juga menjadi hal yang penting hari ini. Semua perusahaan hari ini punya kewajiban dalam CSR-nya. 2,5% dari keuntungan perusahaan itu harus diserahkan atau diberikan kepada kegiatan kebencanaan. Itu Bu. Bank hari ini punya CSR. PT SAI hari ini punya CSR. Keuntungan 2,5% dari mereka itu harus diberikan kegiatan kebencanaan. Pemerintah tidak bisa melakukan apapun kalau tidak ada masyarakat dan dunia usaha. Kemudian yang ketiga, akses materi ajar terkait SPAB terdapat di website. Hari ini materi-materi tentang hotel aman bencana, tentang kampus aman bencana, SPAB, kemudian SEMAP, semua bisa kita akses di web Diknas, ya, Dikti dan BNPB. Lanjut. Ini juga yang keempat, materi SPAB termasuk bagian dari kompetensi guru dan tenaga pendidik, bisa diakses pula melalui e-learning. Kemudian 1% dari anggaran pendidikan itu bisa dialokasikan ke SPAB. Malah kami kemarin mengusulkan untuk kanun pendidikan kebencanaan 1-3% dana dari APBA bisa dialokasikan untuk kegiatan di dunia pendidikan. Besar sekali. Kalau memang ada 30, misalnya 20% dari 17 triliun, jadi ada 2-3% itu dialokasikan untuk kegiatan bencana di bidang pendidikan. Ini yang besar sekali. Ya. Kami memperjuangkan, saya termasuk kemarin menjumpai Kemendagri, memperjuangkan tentang kanun itu. Kemudian juknis terkait dengan alokasi dana dari BOS, saya nggak tahu di kampus juga apa ada alokasi dana untuk kegiatan bencana, Bu. Ibu mungkin yang bisa merespon itu. Kemudian seluruh guru, tenaga pendidikan dan sekolah mengalokasikan anggaran SPAB dari dana BOS. Kalau memang kalau ini di tingkat SMP, SMA punya dana itu, tapi saya nggak begitu tahu kalau kampus. Kemudian pemantauan implementasi SPAB terintegrasi di Dapodik. Lanjut, ini hampir habis. Ini Bapak Ibu sekalian beberapa dokumentasi yang pernah kami fasilitasi. Yang pertama di kampus UIN Aran ini, kemudian beberapa sekolah seperti Isafuddin, kita pernah memfasilitasi kegiatan demikian. Kemudian diikuti oleh perwakilan mahasiswa-mahasiswa. Seluruh mahasiswa yang ada, seluruh kampus yang ada di Banda Aceh mengirim perwakilan mahasiswanya untuk mengikuti pembekalan dan simulasi di UIN kemarin. Kebetulan di sini saya nggak tahu di sini kampusnya baru ini tahu dari Sikes ini. Lain semua Abulia Dama kita undang, Gesempena kita undang, di Pantai Gulu kita undang. Semua kita undang mewakili untuk ikut di kegiatan ini. Terakhir, itu saja barangkali Bapak Ibu sekalian sebagai pengenalan barangkali kebijakan yang dapat kami sampaikan. Untuk lebih teknisnya nanti Pak Rizky akan menyampaikan terkait dengan penyusunan SOP dan lain sebagainya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktu. Mudah-mudahan tambah semangat. Sebab senyum Bu, walaupun di dalam masker. Senyum 1 menit aja. Jangan ketawa tapi senyum. Enggak apa-apa walaupun dalam masker. Ya, senyum 1 menit ini akan membuat wajah kita lebih berseri-seri Bu. Ya, karena oksigen yang menuju ke wajah. Ya, itu saja Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami mohon Pak Rizky dapat melanjutkan untuk sesi berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.